Pernahkah Anda mendengar seorang pendeta tiba-tiba masuk Islam hanya karena debat dengan Abu Nawas? Apa sebenarnya yang dikatakan Abu Nawas hingga membuatnya berubah keyakinan dalam satu malam? Apakah ini keajaiban? Atau justru jebakan logika yang membuat semua orang terdiam? Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, tulis di komentar, Masya Allah, kalau kamu penasaran. Subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah unik lainnya. Dan jangan lupa tonton sampai selesai, karena di akhir cerita, kamu mungkin akan ikut tersenyum, sekaligus merenung. Di sebuah kota yang ramai dan penuh dengan aktivitas perdagangan, hiduplah seorang pendeta yang namanya sudah sangat terkenal kemana-mana. Bukan karena kekayaannya, bukan pula karena kekuasaan, melainkan karena kepandaiannya dalam berbicara dan berdebat. Setiap sore, di alun-alun kota, pendeta itu selalu dikelilingi oleh banyak orang. Mereka datang dari berbagai kalangan, pedagang, pelajar, bahkan orang-orang biasa yang hanya ingin menonton. Bagi mereka, menyaksikan sang pendeta berdebat seperti menonton pertunjukan yang seru dan menegangkan. Dengan jubah panjang dan suara yang lantang, pendeta itu sering membuka percakapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, seolah-olah semua jawaban sudah ada di tangannya. Setiap orang yang mencoba menanggapi, hampir selalu dibuat terdiam. Bukan karena mereka tidak punya pendapat, tetapi karena cara pendeta itu menyusun kata-kata begitu rapi dan tajam. Ia bisa membalikkan argumen lawannya hanya dalam beberapa kalimat saja. Bahkan, seringkali orang yang awalnya percaya diri pulang dengan wajah tertunduk. Lama-kelamaan, reputasinya semakin besar. Orang-orang mulai menyebutnya sebagai pendebat tak terkalahkan. Tidak sedikit yang merasa kagum, tapi ada juga yang diam-diam merasa tidak nyaman. Sebab, di balik kepintarannya, ada sesuatu yang mulai terlihat jelas, yaitu rasa bangga yang berlebihan. Pendeta itu tidak hanya ingin berdiskusi, tapi juga ingin diakui sebagai yang paling benar. Setiap kali berhasil mengalahkan lawannya, ia sering tersenyum tipis, seolah sedang menikmati kemenangan itu. Suatu hari, seorang pemuda mencoba mengajukan pendapat dengan sopan. Namun belum selesai berbicara, pendeta itu langsung memotong dan membalas dengan kalimat yang panjang dan rumit. Pemuda itu terdiam. Orang-orang di sekitarnya ikut terdiam. Pendeta itu lalu berkata dengan nada ringan, "Kalau ingin berbicara, pastikan dulu kamu punya dasar yang kuat." Beberapa orang tertawa kecil, sementara pemuda itu memilih mundur perlahan. Sejak saat itu, semakin sedikit orang yang berani menantangnya. Mereka bukan tidak punya pemikiran, tetapi merasa tidak ingin dipermalukan di depan umum. Meski begitu, pendeta itu justru merasa semakin yakin bahwa dirinya memang sulit dikalahkan. Ia bahkan mulai mengumumkan secara terbuka, "Siapapun yang bisa menjawab pertanyaanku dengan tepat, akan aku akui sebagai orang yang bijak." Tawaran itu terdengar seperti ajakan, tapi juga terasa seperti tantangan. Hari demi hari berlalu, dan tidak ada satupun yang benar-benar bisa membuatnya terdiam. Setiap perdebatan selalu berakhir dengan cara yang sama. Pendeta itu tetap berdiri tegak, sementara lawannya memilih mundur. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak disadari oleh pendeta tersebut. Orang-orang tidak lagi datang untuk belajar, melainkan hanya untuk menonton. Mereka datang karena penasaran, bukan karena ingin memahami. Bahkan beberapa mulai menganggapnya sebagai hiburan, bukan lagi sebagai diskusi yang memberi manfaat. Di sudut keramaian itu, sering terlihat beberapa orang saling berbisik. "Hebat memang, tapi rasanya ada yang aneh." "Aneh bagaimana?" tanya yang lain. "Seperti bukan mencari kebenaran, tapi hanya ingin menang." Kalimat itu mungkin terdengar pelan, tapi maknanya cukup dalam. Sementara itu, pendeta tersebut tetap melanjutkan kebiasaannya. Ia semakin sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, bahkan kadang sengaja dibuat membingungkan. Bagi sebagian orang, ini menunjukkan kecerdasannya. Namun bagi yang lain, ini mulai terasa seperti ujian yang tidak adil. Suasana alun-alun yang awalnya hangat perlahan berubah menjadi tegang setiap kali ia mulai berbicara. Tidak ada yang benar-benar santai, karena semua tahu, sekali salah bicara, bisa langsung menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Di titik inilah, cerita mulai bergerak menuju sesuatu yang berbeda. Karena di saat semua orang mulai ragu untuk berbicara, akan datang seseorang yang justru tidak merasa takut sama sekali. Seseorang yang tidak datang dengan niat untuk menang, tetapi dengan cara berpikir yang sederhana, santai, dan tak terduga.
Dan tanpa disadari oleh siapapun, pertemuan antara dua sosok ini akan mengubah segalanya. Pagi itu, suasana kota terasa seperti biasa. Pedagang mulai membuka lapak, anak-anak berlarian di pinggir jalan, dan suara tawar-menawar terdengar dari berbagai arah. Tidak ada yang menyangka, hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang berbeda. Di tengah keramaian tersebut, tampak seorang pria berjalan santai. Pakaiannya sederhana, bahkan terlihat sedikit kusut. Namun wajahnya tenang, dengan senyum tipis yang seolah menyimpan sesuatu. Dialah Abu Nawas. Berbeda dengan orang kebanyakan yang berjalan terburu-buru, Abu Nawas melangkah pelan sambil sesekali memperhatikan keadaan sekitar. Ia berhenti di sebuah warung kecil, duduk, lalu memesan minuman hangat. Belum lama ia duduk, terdengar beberapa orang sedang berbincang cukup serius di sebelahnya. Pendeta itu semakin berani saja, kata salah satu dari mereka. Iya, kemarin ada orang dari kota sebelah yang mencoba berdiskusi, tapi langsung dibuat bingung, sahut yang lain. Sudah banyak yang mencoba, tapi hasilnya sama. Tidak ada yang bisa mengimbanginya. Abu Nawas tidak langsung menanggapi. Ia hanya menyeruput minumannya perlahan, seolah sedang menikmati cerita yang baru didengarnya. Tak lama kemudian, ia ikut bertanya dengan nada santai. Memangnya sehebat itu ya orangnya? Orang-orang di warung itu menoleh. Salah satu dari mereka menjawab, bukan cuma hebat, tapi juga sulit dipahami. Cara bicaranya berputar-putar, tapi ujungnya selalu membuat orang lain kehabisan kata. Abu Nawas mengangguk pelan. Menarik juga, gumamnya. Orang di sebelahnya lalu bertanya, kamu baru datang ya? Iya, sekadar lewat saja, jawab Abu Nawas singkat. Kalau begitu, nanti sore coba datang ke alun-alun. Kamu akan lihat sendiri bagaimana dia berbicara. Abu Nawas tersenyum kecil. Baiklah, sepertinya tidak boleh dilewatkan. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya. Namun dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa ia bukan sekadar penasaran. Ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Menjelang sore, alun-alun mulai ramai. Orang-orang berdatangan, seperti menunggu sebuah pertunjukan. Beberapa bahkan sudah duduk sejak awal, seolah takut kehilangan momen. Abu Nawas datang tanpa terburu-buru. Ia berdiri di bagian pinggir, tidak mencolok, dan hanya mengamati. Tak lama kemudian, pendeta yang terkenal itu muncul. Seperti biasa, ia berjalan dengan penuh percaya diri. Orang-orang langsung memberi ruang, dan suasana menjadi lebih hening. Pendeta itu mulai berbicara. Suaranya jelas dan tegas. Ia menyampaikan beberapa pertanyaan, lalu menjelaskan dengan panjang lebar. Sesekali ia melempar pertanyaan ke arah kerumunan. Beberapa orang mencoba menjawab, tapi kembali terdiam. Abu Nawas hanya memperhatikan. Ia tidak ikut menyela, tidak juga menunjukkan reaksi berlebihan. Sesekali ia mengangguk, sesekali tersenyum tipis. Namun ada satu hal yang berbeda dari cara ia melihat. Jika orang lain terlihat tegang, Abu Nawas justru terlihat santai. Jika yang lain merasa bingung, ia justru tampak seperti sedang memahami pola yang sedang terjadi. Dalam hatinya, ia berkata pelan, bukan pertanyaannya yang sulit, tapi cara menyampaikannya yang membuat orang ragu. Ia mulai menyadari sesuatu. Pendeta itu bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga pandai mengatur suasana. Ia membuat lawan bicaranya merasa kecil, sebelum benar-benar menjawab. Sementara itu, kerumunan semakin larut dalam suasana. Ada yang kagum, ada yang heran, dan ada juga yang hanya diam tanpa mengerti sepenuhnya. Setelah beberapa waktu, pendeta itu menutup pembicaraannya dengan kalimat yang cukup tegas. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya atau menjawab, maka hari ini cukup sampai di sini. Tidak ada yang maju. Semua tetap diam. Disitulah Abu Nawas menarik napas pelan. Ia menatap ke arah pendeta tersebut, lalu tersenyum kecil. Namun ia belum melangkah. Ia justru berbalik dan berjalan pergi. Beberapa orang yang melihatnya merasa heran. Loh, tadi katanya mau lihat? Kok malah pergi? Bisik seseorang. Namun Abu Nawas tetap berjalan santai. Di tengah langkahnya, ia berkata pelan pada dirinya sendiri. Belum waktunya. Kalau langsung sekarang, nanti tidak seru. Malam pun tiba. Kota kembali tenang. Namun pembicaraan tentang pendeta itu masih terdengar di berbagai tempat. Sementara itu, Abu Nawas duduk di bawah langit malam. Ia tampak sedang berpikir, tapi bukan dengan wajah tegang, melainkan dengan ekspresi ringan,
seperti seseorang yang sedang menyusun rencana sederhana. Ia tidak terlihat seperti orang yang ingin menantang, tidak juga seperti orang yang ingin membuktikan sesuatu. Namun jelas, ia sudah memahami sesuatu yang orang lain belum sadari. Dan keesokan harinya akan menjadi momen di mana semuanya mulai berubah. Keesokan harinya, suasana kota terasa sedikit berbeda. Sejak pagi, kabar tentang perdebatan di alun-alun sudah mulai dibicarakan lagi. Orang-orang seolah menunggu sesuatu yang baru, meskipun mereka sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Di sisi lain kota, Abu Nawas berjalan santai seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan melakukan sesuatu yang besar. Ia bahkan sempat berhenti untuk membeli roti, lalu duduk sejenak di bawah pohon sambil menikmatinya. Namun di balik sikap santainya itu, pikirannya bekerja dengan tenang. Ia tidak terburu-buru, karena ia tahu, waktu yang tepat lebih penting daripada tindakan yang cepat. Menjelang siang, ia kembali mendengar orang-orang membicarakan pendeta tersebut. Katanya hari ini akan lebih ramai, ujar seseorang. Iya, banyak yang penasaran, tapi tetap saja, tidak ada yang berani maju. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Kali ini, ia tidak hanya mendengar, tapi juga mulai berjalan menuju arah alun-alun. Saat matahari mulai condong ke barat, kerumunan sudah kembali memenuhi tempat itu. Suasana tampak lebih hidup dibanding hari sebelumnya. Banyak wajah baru, dan beberapa di antaranya terlihat penuh rasa ingin tahu. Pendeta itu pun datang seperti biasa. Langkahnya mantap, wajahnya tenang, dan sorot matanya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Ia berdiri di tengah, lalu mulai berbicara. Seperti biasa, katanya, aku membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berdiskusi. Tidak ada yang langsung maju. Beberapa orang saling menatap, seolah menunggu orang lain duluan. Hening sejenak, dan di saat itulah, seseorang melangkah ke depan. Bukan dengan langkah cepat atau penuh gaya, melainkan santai, bahkan sedikit malas-malasan. Orang-orang mulai berbisik, "Itu siapa?" Sepertinya orang baru. Pendeta itu memperhatikan dengan seksama. Sementara itu, Abu Nawas berhenti tepat di hadapannya, lalu memberi salam dengan sopan. "Aku ingin mencoba," katanya ringan. Nada bicaranya tidak menantang, tidak juga merendah. Biasa saja, tapi justru itu yang membuat suasana terasa berbeda. Pendeta itu menatapnya beberapa saat. "Namamu siapa?" tanyanya. "Orang biasa saja," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Beberapa orang di kerumunan mulai tersenyum kecil. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi juga sedikit menggelitik. Pendeta itu mengangguk pelan. "Baik, kalau begitu, aku akan mengajukan 3 pertanyaan. Jika kamu tidak bisa menjawab, maka kamu harus mengakui bahwa argumenku benar." Suasana langsung menjadi serius. Semua orang memperhatikan dengan penuh fokus. Namun Abu Nawas justru mengangkat alisnya sedikit, lalu berkata santai, "3 pertanyaan saja? Jangan terlalu mudah nanti." Kerumunan langsung bereaksi. Ada yang tertawa kecil, ada juga yang kaget. Pendeta itu sedikit mengernyit, tapi tetap menjaga sikapnya. "Baik, kalau kamu merasa itu mudah, silakan." Abu Nawas lalu menambahkan, "Tapi aku juga punya satu syarat." Pendeta itu mengangguk. "Katakan." "Kalau aku bisa menjawab, maka jawaban itu harus kamu terima dengan jujur. Bukan hanya didengar, tapi dipikirkan." Kalimat itu membuat suasana berubah. Tidak ada nada kasar, tapi terasa dalam. Pendeta itu terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia tampak mempertimbangkan sesuatu. Akhirnya, ia berkata, "Baik, aku setuju." Kerumunan semakin penasaran. Ini bukan lagi sekadar tontonan biasa. Ada sesuatu yang terasa berbeda dari pertemuan ini. Abu Nawas kemudian berdiri lebih santai. Ia bahkan sempat melihat ke arah kerumunan, seolah ingin memastikan semua orang nyaman. Sikapnya jauh dari tegang. Tidak ada rasa takut, tidak juga terburu-buru. Hal ini membuat beberapa orang mulai berpikir, kenapa orang ini begitu tenang? Sementara itu, pendeta tersebut mulai menyusun pertanyaannya. Ia tidak ingin meremehkan lawannya kali ini. Ada sesuatu dalam sikap Abu Nawas yang membuatnya sedikit berhati-hati. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana yang semakin sunyi. Semua mata tertuju ke tengah. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Dan di momen itulah,
Perdebatan yang sebenarnya akan dimulai. Namun bukan hanya soal siapa yang benar atau salah, melainkan tentang bagaimana cara melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Ayo kita mulai. Tapi santai saja, tidak usah tegang." Beberapa orang kembali tertawa ringan. Ketegangan sedikit mencair. Namun semua tahu, apa yang akan terjadi setelah ini tidak akan biasa-biasa saja. Suasana alun-alun mendadak menjadi sangat tenang. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada lagi tawa kecil. Semua mata tertuju pada dua orang yang berdiri di tengah. Pendeta yang terkenal dengan kepandaiannya, dan Abu Nawas yang terlihat santai seperti tidak sedang berada dalam situasi serius. Angin sore berhembus pelan, menambah kesan dramatis pada momen itu. Pendeta tersebut menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin terburu-buru. Kali ini, ia ingin memastikan bahwa pertanyaannya benar-benar kuat dan tidak mudah dipatahkan. Ia menatap Abu Nawas dengan serius, lalu berkata, "Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama." Kerumunan langsung fokus. "Jika Tuhan itu benar-benar ada," lanjutnya, "maka di mana Dia berada?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi justru itulah yang membuatnya terasa sulit. Beberapa orang saling pandang. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang menghela napas pelan. Mereka tahu, pertanyaan ini sering membuat banyak orang bingung. Semua mata kini beralih ke Abu Nawas. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih terlihat tegang atau berpikir keras, Abu Nawas malah menoleh ke kanan dan kiri, seperti sedang mencari sesuatu. Lalu ia berjalan pelan ke arah seorang penjual minuman yang berdiri tidak jauh dari situ. "Boleh pinjam sebentar?" tanyanya dengan santai. Penjual itu kebingungan, tapi tetap memberikan segelas susu yang baru saja ia siapkan. Kerumunan mulai berbisik. Apa yang dia lakukan? Kenapa malah ambil susu? Abu Nawas kembali ke tengah sambil membawa gelas tersebut. Ia mengangkatnya sedikit, lalu memandang ke arah pendeta. "Menurutmu," katanya ringan, "di dalam susu ini ada mentega, tidak?" Pendeta itu terlihat heran. "Pertanyaanmu tidak ada hubungannya." Abu Nawas tersenyum. "Jawab saja dulu." Pendeta itu menghela napas. "Tentu saja ada. Itu sudah diketahui." Abu Nawas mengangguk pelan. "Baik, sekarang tunjukkan di mana letak mentega itu." Pendeta terdiam. Kerumunan ikut terdiam. Beberapa orang mulai saling pandang, mencoba memahami arah pembicaraan ini. Pendeta itu menjawab, "Mentega tidak terlihat sebelum diproses." "Jadi sekarang tidak bisa dilihat?" tanya Abu Nawas santai. "Tidak," jawab pendeta singkat. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Ia kemudian mengangkat gelas itu sedikit lebih tinggi, seolah ingin memastikan semua orang melihatnya. "Berarti, sesuatu bisa ada tanpa harus terlihat, bukan?" Pendeta itu tidak langsung menjawab. Wajahnya mulai berubah. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan, "Kalau mentega saja bisa ada dalam susu tanpa terlihat, kenapa kita harus selalu menuntut sesuatu yang lebih besar untuk terlihat dengan cara yang sama?" Kerumunan mulai bereaksi. Beberapa orang mengangguk pelan. Ada juga yang mulai tersenyum, seperti baru menyadari sesuatu. Pendeta itu masih diam. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak langsung memberikan tanggapan. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia menaruh gelas tersebut dengan hati-hati, lalu melanjutkan dengan santai. "Kita sering mencari sesuatu dengan cara yang kita inginkan, padahal belum tentu itu cara yang tepat." Nada bicaranya tetap ringan, tidak menggurui. Namun kata-katanya terasa jelas dan mudah dipahami. Beberapa orang yang sejak tadi terlihat bingung, kini mulai menunjukkan ekspresi berbeda, seperti menemukan jawaban tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Pendeta itu akhirnya berbicara, "Itu hanya perumpamaan." Abu Nawas langsung mengangguk. "Betul. Tapi bukankah perumpamaan sering membantu kita memahami sesuatu yang tidak terlihat?" Jawaban itu membuat suasana kembali hening. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang berbicara. Semua benar-benar memperhatikan. Pendeta itu mencoba menjaga ekspresinya tetap tenang, tapi terlihat jelas bahwa ia sedang berpikir. Ia tidak bisa menolak sepenuhnya, namun juga tidak bisa langsung menyanggah. Di sisi lain, Abu Nawas tetap berdiri santai. Tidak ada perubahan dalam sikapnya. Ia bahkan sempat merapikan bajunya yang sedikit kusut, seolah baru saja menyelesaikan percakapan ringan.
Kerumunan mulai berbisik lagi, tapi kali ini dengan nada berbeda. Jawabannya sederhana, tapi kena ya? Iya, nggak muter-muter. Baru kali ini aku ngerti penjelasan seperti itu. Pendeta itu akhirnya menarik napas panjang. Ia tahu, pertanyaan pertamanya tidak menghasilkan seperti yang ia harapkan. Namun ia belum menyerah. Ia mengangkat kepalanya sedikit, lalu berkata, "Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya." Nada suaranya masih tegas, tapi tidak sekuat sebelumnya. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Silakan, tapi jangan terlalu sulit ya, nanti aku kasihan." Kerumunan langsung tertawa. Suasana yang tadi tegang, kini mulai mencair. Namun di balik semua itu, satu hal sudah mulai terlihat jelas. Pertemuan ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Dan untuk pertama kalinya, pendeta itu mulai merasakan sesuatu yang jarang ia alami. Bukan kekalahan, tapi keraguan. Suasana yang sempat cair karena tawa perlahan kembali hening. Orang-orang masih tersenyum, tapi kini mereka juga penasaran. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pendeta itu berdiri tegak. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ada perubahan kecil dalam sikapnya. Ia tidak lagi secepat sebelumnya dalam berbicara. Kali ini, ia terlihat lebih berhati-hati. Sementara itu, Abu Nawas tetap dengan gaya santainya. Ia bahkan sempat melipat tangan di depan dada, seperti seseorang yang sedang menunggu giliran berbicara di warung kopi. Angin sore berhembus pelan. Matahari mulai turun, menciptakan bayangan panjang di tanah. Pendeta itu akhirnya membuka suara. "Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua." Kerumunan kembali fokus. Pertanyaan pertama tadi masih terasa membekas di pikiran mereka. Kini, mereka ingin tahu, apakah pertanyaan berikutnya akan lebih sulit? Pendeta itu menatap Abu Nawas dengan lebih serius, lalu berkata, "Jika segala sesuatu itu ada yang menciptakan, maka siapa yang menciptakan Tuhan?" Begitu pertanyaan itu keluar, suasana langsung berubah. Beberapa orang menarik napas pelan. Ada yang langsung menggeleng, seolah merasa pertanyaan itu terlalu rumit. Yang lain saling pandang, mencoba memahami. Ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah jenis pertanyaan yang sering membuat orang terdiam lama. Semua mata kembali tertuju pada Abu Nawas. Namun seperti sebelumnya, ia tidak terlihat panik. Ia justru menggaruk kepalanya pelan, lalu melihat ke arah pendeta sambil tersenyum tipis. "Pertanyaannya bagus," katanya ringan. "Tapi boleh aku tanya sedikit dulu?" Pendeta itu mengangguk. "Silakan." Abu Nawas melangkah satu langkah lebih dekat, lalu bertanya dengan nada santai. "Menurutmu, semua yang ada di dunia ini harus diciptakan, ya?" "Tentu," jawab pendeta cepat. "Itu dasar dari logika." Abu Nawas mengangguk pelan, seolah setuju. "Baik," katanya. "Kalau begitu, logika yang kamu gunakan itu diciptakan oleh siapa?" Pendeta itu langsung terdiam. Kerumunan ikut terdiam. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi terasa seperti memutar arah pembicaraan. Pendeta itu mencoba menjawab, "Logika adalah bagian dari cara berpikir manusia." "Berarti berasal dari manusia?" tanya Abu Nawas. "Iya," jawab pendeta. Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalau begitu, sebelum manusia ada, apakah logika sudah ada?" Pendeta itu kembali terdiam. Beberapa orang di kerumunan mulai saling pandang. Ada yang berbisik pelan, "Wah, mulai berat ini." Pendeta itu mencoba tetap tenang. Ia tidak ingin terlihat ragu. Namun jelas, ia sedang berpikir lebih dalam dari sebelumnya. Abu Nawas melanjutkan dengan santai, tanpa nada menekan. "Kadang kita membuat aturan, lalu kita pakai aturan itu untuk mengukur sesuatu yang sebenarnya tidak terikat oleh aturan itu." Kerumunan mulai mengangguk. Penjelasan itu terdengar ringan, tapi masuk akal. Abu Nawas lalu menambahkan, "Kalau semua harus punya awal, berarti harus ada sesuatu yang tidak berawal. Kalau tidak, semuanya tidak akan pernah dimulai." Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Pendeta itu menatap Abu Nawas, kali ini dengan ekspresi berbeda. Bukan lagi sekadar menghadapi lawan debat, tapi seperti sedang mencoba memahami sudut pandang baru. Abu Nawas tidak berhenti. Ia justru menambahkan dengan gaya santai yang khas. "Kalau setiap pertanyaan harus punya jawaban yang sama dengan cara berpikir kita,
Bisa jadi bukan jawabannya yang salah, tapi cara kita bertanyanya. Beberapa orang tersenyum. Ada juga yang mengangguk pelan, seperti baru menyadari sesuatu yang sederhana tapi sering terlewat. Pendeta itu menarik napas dalam-dalam. Ia tidak bisa langsung membantah. Namun kali ini, ia juga tidak ingin diam terlalu lama. Akhirnya ia berkata, "Jawabanmu tidak langsung menjawab pertanyaanku." Abu Nawas langsung mengangguk cepat. Betul, karena pertanyaannya memang perlu dilihat dari arah yang berbeda. Kerumunan kembali bereaksi. Pendeta itu mulai menyadari, cara Abu Nawas bukan untuk melawan, tapi untuk mengajak berpikir. Dan justru itu yang membuatnya sulit ditangkal. Beberapa orang di kerumunan mulai berbisik dengan nada kagum. Baru kali ini aku dengar penjelasan seperti ini. Iya, tidak ribet, tapi bikin mikir. Pendeta itu menatap sekeliling. Ia melihat reaksi orang-orang yang mulai berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menjadi satu-satunya pusat perhatian. Abu Nawas berdiri dengan tenang, tanpa menunjukkan rasa menang. Ia bahkan sempat tersenyum ke arah penonton, seperti mengajak mereka tetap santai. Namun di balik semua itu, satu hal mulai terlihat jelas. Pertanyaan kedua ini tidak hanya menguji jawaban, tapi juga menggoyahkan keyakinan dalam cara berpikir. Pendeta itu akhirnya berkata pelan, "Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir." Nada suaranya masih tegas, tapi tidak lagi sekuat sebelumnya. Sementara itu, Abu Nawas hanya mengangkat bahu ringan. "Silakan. Semoga yang ini tidak bikin aku tambah santai." Kerumunan langsung tertawa. Namun tawa itu kini terasa berbeda. Bukan hanya karena lucu, tapi karena mereka tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan pertanyaan berikutnya akan menjadi penentu segalanya. Suasana alun-alun kini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika tadi masih ada tawa dan bisikan, sekarang yang tersisa hanya keheningan yang terasa lebih dalam. Semua orang menunggu pertanyaan terakhir. Pendeta itu berdiri tegap, tetapi kali ini sorot matanya tidak setenang sebelumnya. Ia sudah melewati 2 pertanyaan yang tidak berjalan sesuai harapannya. Bukan karena ia tidak memahami, melainkan karena arah pembicaraan yang dibawa Abu Nawas terasa sulit diprediksi. Di sisi lain, Abu Nawas tetap santai. Ia bahkan sempat melihat ke langit yang mulai berubah warna, lalu kembali menatap ke arah pendeta dengan senyum kecil yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Pendeta itu menarik napas panjang, seolah mengumpulkan kembali keyakinannya. "Baik," katanya pelan namun jelas. "Ini pertanyaan terakhir." Kerumunan langsung fokus. "Jika manusia berasal dari tanah," lanjutnya, "lalu mengapa ada konsep hukuman dengan api? Bukankah sesuatu yang berasal dari tanah tidak seharusnya terpengaruh oleh api dengan cara yang sama?" Pertanyaan itu terdengar lebih panjang, lebih serius, dan seolah ingin mengunci jawaban. Beberapa orang terlihat kembali berpikir keras. Ada yang mengangguk pelan, merasa pertanyaan ini cukup masuk akal. Semua mata kembali beralih ke Abu Nawas. Namun seperti sebelumnya, ia tidak langsung menjawab. Ia justru menunduk sebentar, lalu mengambil sedikit tanah dari permukaan di dekat kakinya. Gerakannya pelan, tidak mencurigakan, bahkan terlihat seperti kebiasaan biasa. Beberapa orang mulai memperhatikan dengan rasa penasaran. "Apalagi yang akan dia lakukan?" bisik seseorang. Abu Nawas kemudian berdiri tegak, memegang tanah itu di tangannya, lalu melihat ke arah pendeta. Tanpa banyak kata, ia melangkah sedikit lebih dekat. Dan, pluk, ia melemparkan tanah itu pelan ke arah pendeta. Bukan keras, bukan untuk menyakiti, hanya cukup untuk membuat pendeta itu terkejut dan sedikit mundur. Kerumunan langsung bereaksi. Loh!" Pendeta itu terlihat kaget. Wajahnya berubah, bukan karena sakit, tetapi karena tidak menyangka tindakan itu. "Apa yang kamu lakukan?" katanya dengan nada sedikit tinggi. Abu Nawas tidak terlihat panik. Ia justru mengangkat tangan sedikit, seolah menenangkan suasana. "Tenang, aku hanya ingin bertanya," katanya santai. Pendeta itu masih terlihat kesal. "Itu tidak pantas dilakukan." Abu Nawas mengangguk cepat. "Baik, maaf kalau mengejutkan, tapi boleh aku tanya, apakah tadi terasa?" Pendeta itu mengernyit. "Tentu saja terasa." Abu Nawas kemudian tersenyum. "Padahal itu hanya tanah, sama seperti yang kamu katakan tadi." Kerumunan mendadak hening.
Pendeta itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan, tanpa tekanan. Kalau sesuatu yang berasal dari tanah saja bisa merasakan sesuatu dari tanah lainnya, mengapa kita langsung menyimpulkan bahwa hubungan dengan hal lain tidak mungkin terjadi? Beberapa orang mulai mengangguk. Penjelasannya sederhana, tapi langsung mengarah ke inti. Pendeta itu membuka mulut, seolah ingin menjawab, namun kembali menutupnya. Ia sedang berpikir. Kali ini bukan sekadar mencari jawaban, tapi mencoba memahami arah logika yang baru saja ditunjukkan. Abu Nawas kemudian menjatuhkan sisa tanah dari tangannya, lalu berkata pelan, "Kita sering membuat kesimpulan berdasarkan apa yang kita kira pasti, padahal kenyataannya bisa lebih luas dari itu." Nada suaranya tetap santai, bahkan terdengar seperti obrolan ringan. Namun dampaknya terasa kuat. Kerumunan kini benar-benar diam. Tidak ada tawa, tidak ada bisikan. Semua orang tenggelam dalam pemikiran masing-masing. Pendeta itu menunduk sebentar. Untuk pertama kalinya sejak perdebatan dimulai, ia tidak langsung berdiri tegak setelah sebuah jawaban. Ia terlihat sedang merenung. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keyakinan penuh seperti sebelumnya, melainkan campuran antara berpikir dan menyadari sesuatu. Beberapa orang di kerumunan mulai saling pandang. "Ini berbeda," bisik seseorang pelan. "Iya, bukan soal menang atau kalah lagi." Abu Nawas tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak menambahkan kata-kata lain. Ia seolah tahu bahwa saat ini bukan waktunya berbicara panjang. Kadang, diam justru lebih kuat. Beberapa detik berlalu. Terasa lama, meskipun sebenarnya hanya sebentar. Pendeta itu akhirnya mengangkat kepalanya kembali. Ia melihat ke arah Abu Nawas, lalu ke arah kerumunan. Namun kali ini, tidak ada kata yang langsung keluar dari mulutnya. Ia hanya berdiri, dalam keheningan. Dan disitulah semua orang menyadari satu hal. Pertanyaan terakhir ini, bukan hanya dijawab, tapi benar-benar dirasakan. Keheningan masih menyelimuti alun-alun. Tidak ada suara yang berani memecah suasana. Bahkan anak-anak yang tadi berlarian kini ikut diam, seolah merasakan bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Pendeta itu masih berdiri di tempatnya. Namun kali ini, sikapnya benar-benar berbeda. Jika sebelumnya ia selalu terlihat yakin, tegak, dan penuh kendali, kini ia tampak lebih tenang, tapi juga lebih dalam. Tatapannya tidak lagi fokus pada orang di depannya, melainkan seperti sedang melihat ke dalam dirinya sendiri. Abu Nawas tetap di tempatnya, tanpa berkata apa-apa. Ia tidak mencoba menekan, tidak juga menambahkan penjelasan. Ia hanya menunggu. Dan mungkin, itu yang membuat suasana menjadi semakin kuat. Pendeta itu perlahan menundukkan kepala. Napasnya terdengar lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena kelelahan, tapi karena pikirannya sedang dipenuhi banyak hal yang belum pernah ia rasakan. Selama ini, ia selalu berdiri di posisi yang sama menjadi orang yang bertanya, yang menguji, yang mengarahkan pembicaraan. Namun hari ini, semuanya berubah. Ia bukan lagi orang yang mengendalikan arah, melainkan seseorang yang sedang mencari arah. Beberapa kenangan mulai terlintas di pikirannya, tentang setiap perdebatan yang pernah ia lakukan, tentang orang-orang yang ia hadapi, tentang bagaimana ia selalu merasa puas setiap kali lawannya terdiam. Saat itu, ia mengira, diamnya orang lain adalah tanda kemenangan. Namun sekarang, ia mulai melihatnya dengan cara berbeda. Mungkin, bukan karena mereka tidak punya jawaban. Mungkin, mereka hanya tidak ingin melanjutkan. Perasaan itu membuat dadanya terasa berbeda. Bukan sakit, tapi seperti ada sesuatu yang selama ini tertutup, perlahan mulai terbuka. Di sisi lain, kerumunan masih memperhatikan dengan penuh perhatian. Tidak ada yang mengejek, tidak ada yang tertawa. Mereka semua menunggu. Pendeta itu akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Ia menatap ke arah Abu Nawas. Tatapan itu tidak lagi penuh tantangan, melainkan penuh pertanyaan, yang lebih dalam dari sebelumnya. "Kenapa?" katanya pelan. "Kamu tidak pernah terlihat ingin menang." Pertanyaan itu membuat beberapa orang terkejut. Bukan karena kata-katanya, tapi karena siapa yang mengatakannya. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke arah langit sebentar, lalu kembali menatap pendeta itu. "Aku hanya ingin memahami," jawabnya sederhana. Pendeta itu mengernyit sedikit. "Memahami apa?" Abu Nawas mengangkat bahu ringan. "Segalanya.
termasuk diriku sendiri. Jawaban itu terdengar ringan, tapi terasa dalam. Pendeta itu terdiam lagi. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada jawaban, hingga lupa memahami pertanyaan. Ia terlalu sibuk menunjukkan bahwa dirinya benar, hingga tidak sempat bertanya, apakah dirinya sudah benar-benar memahami. Beberapa orang di kerumunan mulai terlihat terharu. Mereka tidak menyangka, perdebatan ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Pendeta itu kemudian melangkah satu langkah ke depan. Langkahnya tidak cepat, tapi mantap. Aku selama ini, katanya pelan, selalu berpikir bahwa aku sedang mencari kebenaran. Ia berhenti sejenak. Namun kali ini, ia melanjutkan dengan nada yang berbeda. Tapi mungkin, aku hanya ingin diakui. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Tidak ada yang menyela. Semua orang benar-benar mendengarkan. Abu Nawas tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memahami apa yang sedang dirasakan. Pendeta itu melanjutkan, setiap kali orang lain tidak bisa menjawab, aku merasa menang. Ia menarik napas panjang. Tapi sekarang, aku sadar, itu bukan kemenangan. Wajahnya terlihat lebih tenang, meskipun matanya mulai berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya melihat sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Kerumunan mulai merasakan suasana yang berbeda. Bukan lagi tegang, bukan juga lucu, melainkan penuh makna. Pendeta itu menatap Abu Nawas sekali lagi. Kamu tidak menyerang, tapi membuatku berpikir. Abu Nawas tersenyum santai. Kadang, kita hanya butuh melihat dari sisi yang lain. Pendeta itu mengangguk pelan. Ia tidak langsung berbicara lagi. Namun dari ekspresinya, terlihat jelas bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah. Bukan secara tiba-tiba, tapi cukup untuk membuatnya berhenti dan mulai berpikir dengan cara yang baru. Matahari hampir tenggelam. Cahaya keemasan menyelimuti alun-alun, menciptakan suasana yang hangat dan tenang. Dan di tengah suasana itu, seorang pendeta yang dulu dikenal tak terkalahkan, kini sedang berdamai dengan dirinya sendiri. Langit senja perlahan berubah menjadi gelap. Cahaya matahari yang tadi hangat kini mulai menghilang, digantikan oleh warna jingga yang semakin redup. Namun di alun-alun itu, tidak ada satupun orang yang beranjak pergi. Semua masih berdiri, diam, menunggu. Mereka tahu, apa yang terjadi hari ini belum benar-benar selesai. Pendeta itu masih berada di tengah. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi ekspresi penuh keyakinan yang ingin menguasai, tidak juga raut tegang yang ingin mempertahankan posisi. Yang ada sekarang, hanyalah ketenangan. Abu Nawas berdiri tidak jauh darinya. Seperti biasa, ia tampak santai. Namun kali ini, ia juga tidak berkata apa-apa. Ia memberi ruang, seolah memahami bahwa momen ini bukan lagi miliknya. Ini adalah momen bagi pendeta itu sendiri. Beberapa detik berlalu. Terasa lama, meskipun suasana begitu sunyi. Akhirnya, pendeta itu mengangkat kepalanya. Ia melihat ke arah kerumunan, lalu kembali ke arah Abu Nawas. Dengan suara yang tidak terlalu keras, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang, ia mulai berbicara. Hari ini, katanya pelan, aku mendapatkan sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya. Kerumunan semakin fokus. Tidak ada yang bergerak. Bahkan angin pun terasa seperti ikut diam. Pendeta itu melanjutkan. Selama ini, aku berpikir bahwa aku memahami banyak hal. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum yang penuh kesadaran. Tapi ternyata, aku baru mulai belajar memahami. Beberapa orang terlihat mengangguk pelan. Kalimat itu sederhana, tapi terasa jujur. Pendeta itu kemudian menatap ke arah Abu Nawas. Kamu tidak memaksaku untuk setuju, tapi membuatku melihat. Abu Nawas hanya tersenyum ringan, karena melihat sendiri lebih kuat daripada dipaksa percaya. Jawaban itu membuat beberapa orang tersenyum. Suasana tetap tenang, tapi terasa hangat. Pendeta itu kemudian menarik napas dalam-dalam. Ia seperti sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang lebih besar. Dan benar saja. Dengan suara yang sedikit lebih tegas, ia berkata, aku tidak ingin lagi hanya sekadar berdebat, tanpa benar-benar mencari. Kerumunan mulai merasakan arah dari kata-kata itu. Beberapa bahkan mulai saling pandang. Pendeta itu melanjutkan,
Aku ingin menjalani hidup dengan pemahaman yang lebih jujur dan hati yang lebih terbuka. Ia kembali terdiam sejenak. Lalu, dengan nada yang penuh ketulusan, ia berkata, "Apa yang aku temukan hari ini, akan aku pegang sebagai awal untuk langkah yang baru." Tidak ada pernyataan yang berlebihan. Tidak ada kata-kata yang dramatis. Namun justru karena kesederhanaannya, maknanya terasa lebih kuat. Beberapa orang di kerumunan terlihat terharu. Ada yang tersenyum, ada juga yang menatap dengan penuh kagum. Bukan karena perubahan yang tiba-tiba, tetapi karena keberanian untuk berubah. Pendeta itu kemudian menundukkan kepalanya sedikit ke arah Abu Nawas sebagai bentuk penghormatan. "Terima kasih," katanya singkat. Abu Nawas membalas dengan anggukan ringan. "Kadang, kita hanya butuh satu momen untuk melihat lebih jelas." Setelah itu, tidak ada lagi percakapan panjang. Namun suasana tetap penuh makna. Pendeta itu melangkah mundur perlahan, lalu berdiri di samping. Tidak lagi di tengah seperti sebelumnya. Posisinya berubah, dan itu cukup untuk menggambarkan semuanya. Sementara itu, Abu Nawas melihat sekeliling. Ia memperhatikan wajah-wajah yang tadi datang dengan rasa penasaran, kini pulang dengan pemikiran baru. Ia tersenyum kecil. Tanpa banyak kata, ia pun mulai berjalan pergi. Tidak ada pengumuman, tidak ada perpisahan. Seperti saat ia datang, ia pergi dengan cara yang sama, santai dan sederhana. Namun jejak yang ia tinggalkan tidak sederhana. Kerumunan perlahan mulai bubar. Mereka berjalan pulang dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Beberapa masih berdiskusi, beberapa memilih diam. Namun satu hal yang sama, mereka semua membawa sesuatu dari peristiwa hari itu. Bukan sekadar cerita, tapi juga pelajaran. Di sudut kota, malam akhirnya benar-benar turun. Lampu-lampu mulai menyala, menggantikan cahaya matahari yang telah hilang. Dan di balik semua itu, sebuah perubahan telah terjadi. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, melainkan karena pemahaman yang datang dengan cara yang sederhana. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dari perdebatan yang panjang, tapi dari hati yang mau mendengar dan memahami. Kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban yang rumit, melainkan cara pandang yang lebih jernih. Dan seperti Abu Nawas, terkadang, cara paling santai justru bisa membuka pikiran yang paling dalam. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa tidak semua kemenangan harus ditunjukkan dengan mengalahkan orang lain. Kadang, kemenangan terbesar justru terjadi saat kita berani mengalahkan kesombongan dalam diri sendiri. Abu Nawas tidak datang untuk membuktikan siapa yang paling pintar, tapi untuk menunjukkan bahwa memahami jauh lebih penting daripada sekadar ingin menang. Dan pendeta itu tidak kalah karena kehilangan jawaban, tetapi karena akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga, yaitu kejujuran dalam mencari kebenaran. Mungkin, tanpa kita sadari, kita juga pernah berada di posisi yang sama, merasa paling benar, tanpa benar-benar mau mendengar. Dan dari cerita ini, semoga kita bisa belajar untuk melihat lebih dalam, berpikir lebih tenang, dan membuka hati lebih luas. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh, jangan lupa klik like biar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Tulis di komentar, "Saya belajar hari ini," sebagai tanda kamu sampai di akhir video. Subscribe sekarang, karena masih banyak kisah Abu Nawas lain yang lebih seru, lucu, dan penuh hikmah. Dan yang paling penting, share ke teman atau keluarga kamu, karena siapa tahu, cerita sederhana ini bisa membuka hati seseorang. Sampai jumpa di kisah berikutnya, yang mungkin akan lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan.